materi kurang lebih 2 minggu, itu nanti yang akan dites di sesi interview. Gitu. Jadi ketika teman-teman diajarkan itu bisa explore lagi di luar kelas, supaya kalau misalnya teman-teman masih kurang kira-kira tadi ini apa ya yang disampaikan di kelas ya, itu teman-teman bisa cari lagi di luar kelas. Oke, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang kembali di Admin Room. Di sini saya Surya dan bersama Mas Fatwa akan membahas terkait tips dan trik bagaimana cara teman-teman untuk bisa lolos dari prep kelas ke tahapan pre-course, kayak gitu ya. Oke, mungkin Mas Fatwa bisa jelasin dulu apa sih yang akan kita lewati pada saat tahapan prep kelas. Oke, mungkin dimulai dari teman-teman yang awalnya akan dapat overview ya oleh teman-teman admin, juga dicek input dari data-data yang teman submit ya di Google Form, dan nanti akan ditelepon satu-satu. Kemudian nanti setelah itu teman-teman akan menghadapi prep class ya, prep class terlebih dahulu. Nah, prep class itu kita laksanakan kurang lebih seminggu ya Kak. Seminggu. Nah, untuk di prep class apa aja sih, mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman? Oke. Untuk di prep class sendiri, yang pertama teman-teman akan mendapatkan fundamental, apa itu pemrograman, terus apa itu algoritma, kayak gitu. Terus di selanjutnya apa itu mungkin ini ya, pengkondisian ya, seperti looping, pengkondisian, dan lain-lain. Setelah itu dapat Git juga, basic Git. Git itu version control, kalau kita sebagai developer pasti dekat dengan itu. Terus Figma, karena nanti pada saat live coding teman-teman kan slicing ya, slicing desain, dan desainnya tersebut ada di Figma. Jadi nanti kita ajarkan juga apa itu Figma dan belajar sedikit tentang SQL. Ya. Oke, kemudian ada berapa aja sih tes sebelum teman-teman live coding? Mungkin bisa dijelaskan, Mas Surya. Ya, sebelum live coding itu teman-teman akan melewati 2 tahapan tes. Yang pertama ada tes pre-psikotest, yang kedua ada tahapan quiz skill test. Jadi di tahapan pre-psikotest ini, teman-teman akan diberikan soal kurang lebih seperti ketika mengikuti psikotest. Jadi ada soal bahasanya, ada angka, lalu gambar, kayak gitu. Nah, di sini kita menekankan lebih ke endurance teman-teman atau resiliensi. Karena soalnya nanti akan kita berikan cukup banyak, kurang lebih 500 soal. Teman-teman mengerjakan soal tersebut kurang lebih dari jam 9, 10, 11, 12, ya 3 jaman ya. Teman-teman akan mengerjakan soal tersebut secara online pastinya. Dan nanti di akhir itu akan di-compare dengan hasil quiz skill test, kayak gitu. Jadi misalnya teman-teman lolos ini nih, pre-psikotest, quiz skill testnya lolos, itu lanjut ke live coding. Misalnya quiz skill testnya lolos, di pre-psikotest tidak lolos, itu tidak lolos ke live coding. Begitupun sebaliknya. Jadi dua-duanya harus lolos. Kayak gitu. Oke, mungkin setelah prep class itu kan ada tahap selanjutnya tuh, ada quiz skill test ya. Apa sih yang teman-teman perlu persiapkan dan apa yang akan mereka hadapi pada saat quiz skill test itu? Oke, quiz skill test. Nah, itu teman-teman aku harapkan ya di awal-awal pembukaan itu sudah langsung aja daftar. Nah, karena keuntungan teman-teman yang daftar di awal pastinya akan mengikuti prep class itu juga lebih awal, dan pastinya materi-materi yang disampaikan juga runtut ya, mulai dari awal sampai akhir. Nah, pastinya yang keluar di soal skill test itu yang kita ajarkan melalui kelas, namanya kelas prep class, itu preparation untuk teman-teman menghadapi quiz skill test itu. Nah, untuk quiz skill test itu teman-teman akan kami berikan soal ya. Soal di situ mulai dari ya tadi sudah dijelaskan mengenai materi-materi yang ada di prep class, mulai dari benda-benda pemrograman kayak condition, looping, Figma, basic query, dan Git ya, masih ada banyak lagi. Nanti teman-teman bisa ikutin prep class-nya kayak gitu. Mungkin next ada skill test, quiz skill test, kemudian nanti ada live code bersama trainer. Nah, itu ngapain aja sih Kak? Oke, setelah teman-teman menghadapi quiz skill test, di situ kita filter pertama ada
teman-teman yang lolos itu lanjut ke tahapan live coding. Jadi teman-teman nanti diminta ngoding secara live ya. Jadi kita lewat Meet, nanti akan kita pantau, teman-teman akan diberikan kasus atau case, nanti memecahkan case tersebut. Jadi nanti ada batas waktunya kurang lebih 15-20 menit. Kalau misalnya teman-teman berhasil mengerjakan kasus yang kami berikan, itu bisa dinyatakan lolos. Kurang lebih kayak gitu. Oke, setelah live code, pastinya teman-teman di sini lanjut ke tahapan apa, Kak? Nah, misalnya teman-teman udah lolos di tahapan quiz skill test dan live coding, itu nanti teman-teman akan lanjut ke tahapan pre-course. Nah, pre-course ini kurang lebih durasinya selama 2 minggu. Jadi 2 minggu ini teman-teman akan lebih padat materinya. Jadi nanti juga ada materi dan ada setup project-nya. Jadi mulai melakukan setup project untuk memfamiliarkan teman-teman terkait bagaimana setup project untuk lanjut ke tahapan pre-IP. Karena nanti pre-IP kan ngerjain tiket real ya. Nah, supaya bisa terbiasa itu teman-teman mulai dari pre-course. Mungkin Mas Fatwa bisa jelasin materi kira-kira apa aja sih yang didapatkan? Oke, materi nanti kita pastinya akan berikan ya di briefing. Briefing sebelum teman-teman mengikuti pre-course-nya. Di situ pasti akan kami jelaskan ya, mulai dari guideline-nya, kemudian milestone, kemudian nanti interview apa aja yang kita berikan. Oke, yang pertama itu mungkin yang pertama ada alur kerja refactory ya. Alur kerja di situ teman-teman supaya lebih familiar ya, mulai dari board-nya gimana, kemudian di dalam board itu ada kolom, itu seperti apa maksudnya. Nah, di dalam kolom itu ada tiket. Nah, tiket itu teman-teman pastinya kita berikan, kita jelaskan agar teman-teman paham mengenai tiket itu disuruh ngapain. Dan pastinya tiket itu juga akan berkelanjutan ketika teman-teman nanti akan lanjut atau onset di refactory. Gitu. Terus yang kedua ada basic command Linux. Oke, untuk teman-teman yang lolos di tahapan pre-course, di sini kita juga akan kawal ya. Misalnya teman-teman kesulitan untuk menginstal Linux, karena semua engineer di refactory itu memakai Linux ya, ataupun Mac. Nah, untuk teman-teman Windows itu disarankan untuk install 2 boot ya, 2 boot untuk Linux-nya. Nah, di situ misalnya teman-teman terjadi kendala untuk install Linux-nya, kami juga ada kelas untuk ngebantu untuk nge-solve dari teman-teman install Linux-nya. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman. Tadi Mas Fatwa sudah jelasin terkait Linux. Yang selanjutnya itu ada kode editor. Jadi nanti kita mengenalkan ke teman-teman kode editor apa saja yang digunakan di refactory. Yang pastinya ini salah satu atau salah dua ya, jadi tidak semua kita kenalkan ke teman-teman. Ya ada Android Studio, ada VS Code, Visual Studio Code, dan Vim. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan materi tersebut. Apa itu kode editor dan bagaimana biasanya kode editor tersebut dipergunakan. Nah, setelah mendapat materi kode editor, itu akan mendapat materi Git lagi. Kenapa Git ini kita tekankan? Karena ketika teman-teman nanti sudah bekerja sebagai engineer, mungkin di awal dulu ya, pre-IP lah, pre-IP itu akan bekerja dengan orang lain. Nah, kalau teman-teman bekerja dengan orang lain, pastinya memerlukan tools yang memungkinkan untuk bekerja dalam satu waktu. Nah, di Git ini akan diajarkan bagaimana teman-teman bisa mengelola kode yang rekan kerjanya kerjakan, lalu misalnya ada perubahan itu bagaimana cara mengatasinya, dan lain-lain. Itu nanti akan dijelaskan pada materi Git, kayak gitu. Karena ini sangat krusial. Nanti takutnya ketika teman-teman bekerja dengan satu tim, misalnya tim Mas Fatwa gitu ya, ngerjain fitur A, saya ngerjain fitur B. Fitur A-nya yang Mas Fatwa udah kerjain 2 hari misalnya, saya hapus. Nah, itu kan agak riskan ya. Nah, maka dari itu kita ajarkan bagaimana menggunakan Git ini, salah satu versioning control yang biasa dipergunakan di refactory. Yang selanjutnya setelah Git itu tadi, teman-teman juga akan mendapatkan basic terkait SQL dan Postman. Jadi SQL dan Postman, kenapa demikian? Karena ketika teman-teman nanti mulai mengerjakan real task yang ada
API-nya atau testing API itu biasanya menggunakan Postman. Oleh karena itu kita mulai kenalkan mulai dari pre-course supaya ketika teman-teman nanti mengikuti pre-IP itu tidak terlalu awam. Oke, itu kan tadi sesi pagi ya Mas ya. Di sesi siangnya ngapain nih teman-teman? Oke, yang di week kedua yang sesi siangnya kita nanti akan cek progres tuh. Kan teman-teman yang di minggu pertama yang sesi sore kita sudah set up project. Nah, yang di minggu kedua kita sudah melakukan cek progres ya, yang teman-teman sudah di-assign. Nah, kalau di sesi 1 kita juga tetap memberikan materi juga. Materi juga yang di week kedua, di hari pertama kita akan menyampaikan materi tentang create project ya, create project menggunakan framework React, Vue dan Flutter juga ya untuk create projectnya. Secara lebih ke frameworknya aja. Mengenalkan ke teman-teman. Di sini kita juga nggak misalnya untuk React kan biasanya untuk teman-teman front end. Nah di sini kita belajar bareng, tidak memandang stack ya. Misalnya teman-teman back end juga berhak ya belajar untuk nge-create project React, Vue dan Flutter. Ini juga kita berikan dan diwajibkan ya untuk belajar untuk memahami mengenai framework tersebut. Oke, untuk yang kedua ya, yang kedua itu mengenai Go. Ya, mengenai Golang ya, tentang bahasa pemrograman Golang. Nanti juga kita jelaskan ya mengenai variabel, kemudian tipe data, kemudian kondisi, looping ya, sama seperti bahasa pemrograman yang lainnya. Namun di sini kita tekankan untuk lebih spesifik ke bahasa Golang karena di pre-IP kita yang teman-teman backend itu untuk backend bahasa pemrogramannya Golang ya, supaya teman-teman di pre-course atau di pre-IP ya juga lebih familiar gitu, ibaratnya tidak kaget gitu ya untuk ada di pre-IP. Oke, untuk yang selanjutnya mungkin apakah? Oke, yang selanjutnya itu ada teman-teman akan diajarkan bagaimana slicing dengan menggunakan framework Flutter dan menggunakan bahasa pemrograman Dart. Setelah itu, yang selanjutnya ada dikenalkan juga bahasa pemrograman Kotlin. Ini jadi di minggu tadi kan awal-awal itu yang web dan back-end-nya ya. Di minggu kedua, hari pertama create project web, ada mobile juga. Di hari keduanya itu back-end-nya, bahasa pemrograman Go. Di hari ketiga itu teman-teman akan mempelajari, dan hari keempat itu lebih ke mobile. Di hari ketiga belajar Flutter dan Dart, di hari keempat itu mempelajari Kotlin. Kayak gitu, jadi rata. Nah, seperti yang dikatakan Mas Fatwa tadi, baik itu stack back-end, front-end, dan QA itu ikut menyimak materi yang diajarkan. Kayak gitu ya. Oke, mungkin kita bisa rangkum ya. Jadi di minggu pertama itu ada 2 sesi, benar ya? Sesi pertama belajar materi, sesi kedua setup project. Nah, di minggu kedua juga sama. Sesi pertama dapat materi, sesi kedua teman-teman mengerjakan tiket dari setup project yang minggu lalu. Iya benar. Oke, aku mau nambahin dikit yang di terakhir itu dari Jumat kan biasanya itu hari terakhir week kedua itu teman-teman akan kami interview tuh. Oh iya, interview akhir di situ merupakan tahapan terakhir teman-teman di pre-course untuk lolos ke pre-IP. Seperti itu. Mungkin apa aja sih yang di-interview pas pre-course ini, dan gimana kira-kira menurut Mas Fatwa dari peserta-peserta yang lalu ya, apa sih yang harus mereka miliki supaya bisa lolos ke pre-IP? Oke, yang pastinya yang pertama teman-teman hadir ya. Ya. hadir tepat waktu juga. Terus kemudian menyimak dari pembahasan yang kita ajarkan tuh. Yang kedua, terus teman-teman pastinya disiplin juga ya. Misalnya ngikutin yang sesi sorenya setup project, itu kelas ya, diikutin kayak gitu. Terus yang kita berikan atau kita interviewkan ya jelas yang kita berikan di materi-materi sebelumnya. Berarti nanti peserta ditanyain misalnya dapat Git gini, gimana cara buat branch, kira-kira kayak gitu ya, pertanyaan nanti. Oke, jadi nanti teman-teman diharapkan karena kita sudah memberikan materi kurang lebih 2 minggu, itu nanti yang akan dites di sesi interview. Gitu. Jadi
ketika teman-teman diajarkan itu bisa explore lagi di luar kelas supaya kalau misalnya teman-teman masih kurang kira-kira tadi ini apa ya yang disampaikan di kelas ya, itu teman-teman bisa cari lagi di luar kelas. Oke, sekian ya teman-teman dari penjelasan kami dari Admin Room. Mungkin kita akan ketemu lagi di next episode. Dan pastikan teman-teman juga pantau di YouTube Refactory. Oke, Thank you. dadah. Dadah.